Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabatku yang semoga dirahmati Allah. Apa kabarnya? Semoga kesehatan dan keberkahan selalu menyertai kita semua. Saya hanya ingin berbagi cerita, share tentang penyakit GERD in city syndrome gitu ya. Jadi penderita GERD ini sangat menderita sekali, baik dengan penyakitnya ataupun dengan perasaannya sendiri. Merasa takut, merasa was-was, seolah hari ini, detik ini akan mati. Seolah-olah kehidupan ini akan berakhir, tidak ada harapan untuk hidup kembali gitu, tidak ada harapan untuk sembuh. Sebetulnya yang saya rasakan sebulan ke belakang menderita GERD ini memang seperti itu. Seakan-akan napas pendek, seakan-akan kehabisan oksigen. Tapi ternyata semua baik-baik saja, tidak ada namanya kehabisan oksigen. Diperiksa ke rumah sakit, SPO-nya normal 99%. Tekanan darah 120/80, suhu tubuh juga 36 derajat, tidak ada masalah. Tetapi seakan-akan bahwa kita itu kehabisan segalanya gitu, kayak mau meninggal hari itu gitu. Jadi tidak ada harapan untuk hidup. Itu dalam medis dinamakan GERD in city psikosomatis. Jadi si pikiran kita itu secara tidak langsung tersugesti bahwa kita itu menderita banget gitu ya, seolah-olah napas juga kayak tersengal-sengal gitu, padahal biasa aja, diperiksa tidak ada apa-apa. Seolah-olah napas itu seperti orang tenggelam gitu perasaannya, sebetulnya biasa-biasa aja. Tidak ada istilah napas pendek ataupun napas panjang selama kadar oksigen dalam tubuh itu normal, tidak ada masalah gitu. Terus bunyi nging gitu ke kuping, seolah-olah itu mengganggu pikiran kita. Sebetulnya bunyi-bunyi seperti itu normal, seperti biasa juga ada, kita abaikan saja gitu. Terus ada yang terasa di dada, terasa sesak, perut terasa bunyi, seperti itu biasa, proses pencernaan, bukan hal yang aneh gitu. Tetapi kita menyangka bahwa itu seolah-olah kok badan kita seolah-olah lemah gitu, padahal sesungguhnya kita masih bisa tersenyum, masih bisa buka HP, masih bisa scroll beranda. Itu menandakan bahwa kita sehat gitu. Jadi yang menguatkan itu sebetulnya kita juga, diri sendiri yang menguatkan. Obat itu hanya sekadar perantara, hanya sekadar meredakan rasa sakit. Tetap saja keyakinan kita kepada Sang Pencipta, Allah yang memberi nafas, Allah yang memberi kehidupan buat kita. Kembalikan semuanya pada Allah, insya Allah kita akan semangat, tidak akan merasa sakit. Sakitnya anggap enjoy aja, jangan parno dengan makanan ini itu. Justru karena terlalu parno dengan makanan ini itu, kita malah menyiksa diri sendiri gitu. Seperti saya rasakan di 2 minggu ke belakang, saya konsumsi bubur aja sama air putih, tidak ditambah suplemen makanan ataupun buah-buahan, karena ada larangan, nggak boleh makan asam, nggak boleh makan pedas gitu, nanti terganggu lambungnya gitu. Tetapi lama kelamaan setelah saya sharing dengan teman-teman yang pernah menderita GERD in city psikosomatis, itu abaikan saja gitu. Itu hanya sugesti saja, nanti saya kalau makan pedas nanti perut saya sakit, nafas saya sesak. Ternyata setelah saya coba, saya icip itu biasa aja.
nggak ada apa namanya, nggak ada sakit yang begitu berlebihan. Emang sih ada rasa sakit, wajar lah ada namanya orang sakit, habis sakit gitu, bekas sedikit celetit-celetit gitu, seperti ada pindah-pindah dari dada ke perut, ke tenggorokan, ke punggung belakang, ke kepala belakang. Itu hal yang biasa dan hal yang normal gitu. Tidak mungkin lah namanya orang sakit tuh langsung jrek nong 100% bugar seperti biasa. Itu kan ada perlu perbaikan baik dari pembuluh darah, dari otot-otot juga, kemudian juga dari penyerapan makanan yang kemarin kurang asupan makanan. Kenapa kurang asupan makanan? Karena kita terlalu parno dengan makanan-makanan itu, makanan asam, pedas, seolah-olah itu adalah merupakan racun bagi tubuh kita itu. Tapi sebetulnya kalau kita dengan porsi yang wajar, porsi yang baik, tidak berlebihan, tidak akan apa namanya menyakiti diri sendiri gitu, teman-teman. Jadi apa namanya, penyakit ini saya jadikan pelajaran gitu ya, untuk perbaikan juga. Pertama, kita istilahnya supaya lebih mendekatkan diri kepada Sang Pencipta, bahwa harus benar-benar memperlakukan tubuh kita, merawat badan kita, merawat amanah kita dengan sebaik-baiknya. Makan makanan yang baik, halalan thayyibah, tidak istilahnya tidak merusak tubuh, tidak berlebih-lebihan, juga tidak dolim, tidak mengurang-urang makanan gitu ya. Istirahat yang cukup, pikiran yang tenang, insya Allah kita juga akan terus sugesti sembuh dengan sendirinya gitu. Tapi kalau misalkan kita merasa bahwa penyakit ini adalah beban, insya Allah jadi pikiran gitu, aduh saya merasa sendiri, saya merasa terabaikan, seolah-olah orang lain tuh nggak peduli gitu pada kita. Sebetulnya itu hanya sekadar sugesti dari diri sendiri. Tapi kuatkan dalam diri bahwa kita bisa sembuh, kita bisa melewatkan semua ini. Anggap aja ini adalah teguran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita supaya lebih baik lagi, supaya kita lebih banyak beribadah, lebih banyak mensyukuri nikmat. Yang terkadang kita terasa nikmat itu, nikmat sehat itu terasa ketika kita sakit. Ketika kita sehat, wah hari-hari nggak ingat sama sekali bangun tidur langsung ya, nggak pernah baca doa sebelum tidur, nggak pernah baca doa bangun tidur, nggak pernah baca doa masuk WC, nggak pernah baca doa ketika makan, boro-boro ingat baca ketika makan, belok kenyang, udah selesai, langsung rebahan. Aturan kan kalau menurut Islam harus apa namanya, ada akhlak tersendiri untuk memuliakan makanan, memuliakan tubuh kita gitu. Itu teman-teman sekadar info apa yang saya rasakan, share berbagai cerita aja ini ke teman-teman yang mungkin baru menderita penyakit GERD atau asam lambung. Sebetulnya asam lambung itu normal, cuma karena ada panik berlebihan jadi merasa bahwa ini penyakit ini sangat luar biasa. Oke teman-teman, saya doakan semoga teman-teman selalu diberi kesehatan dan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.